membuang sampah pada tempatnya harus ditanamkan sejak usia dini. Tak hanya itu, saat ini budaya pilah sampah juga harus dikenalkan kepada mereka. Sebab gerakan minim sampah sudah terlihat masif di masyarakat, sehingga pilah sampah menjadi gerakan lanjutan agar volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) bisa terkurangi dengan pengolahan sampah. Melihat pentingnya gerakan ini, relawan Bank Sampah Bio Karya Mandiri mengedukasi pilah sampah di PAUD Kesuma Bangsa, di Rusunawa Penggilingan Tower E Jalan Rusunawa Penggilingan, RW 19, Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Anak-anak di PAUD Kesuma Bangsa mendapat edukasi pilah sampah organik dan non-organik. Kegiatan itu dilakukan untuk meningkatkan kepedulian pada kebersihan lingkungan. Jumat, tanggal 8 Agustus tahun 2025 pagi. Edukasi memperkenalkan sampah non-organik dan organik tersebut digelar di jam sekolah. Sasaran edukasi dari relawan Bank Sampah Bio Karya Mandiri adalah anak-anak sejak dini dapat mengetahui tentang sampah organik dan non-organik. Sampah dapat terurai dan tidak terurai, yang dibungkus dengan permainan menyenangkan bagi mereka, yang berhadiah berupa makanan ringan atau snack. Mereka juga dilatih cara memilah sampah, mulai sampah non-organik seperti sampah plastik berupa bungkus makanan ringan atau bungkus snack, maupun botol minuman kemasan, dan sampah organik seperti daun-daunan dari sayur mayur dan buah-buahan. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian anak sejak dini pada lingkungan dan kesehatan. Edukasi tersebut dilakukan sambil bermain. Usai memahami jenis sampah, anak-anak diberi pemahaman tentang manfaat masing-masing jenis sampah, seperti sampah plastik yang bisa didaur ulang. Tujuannya agar kita bisa mengedukasi mulai dari anak-anak, karena permasalahan sampah ini cukup sangat serius di DKI Jakarta. Kita menyampaikan untuk dasarnya bahwa sampah itu terbagi dua, sampah kering dan sampah basah, kemudian kita sampaikan juga bahwa sampah itu ada sampah anorganik dan organik, ujar Haji Marwan, ketua dari relawan Bank Sampah Bio Karya Mandiri Penggilingan, ke awak media seusai edukasi, Jumat, tanggal 8 Agustus tahun 2025. Harapannya agar supaya anak-anak itu tahu, bahwa sampah itu harus dijaga, jadi jangan buang sampah sembarangan seperti itu, imbuhnya. Lebih lanjut, Haji Marwan menyampaikan kedepannya relawan dari Bank Sampah Bio Karya Mandiri Penggilingan kedepannya akan bersinergi dengan semua stakeholder baik dari sekolah atau perusahaan untuk edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat pilah sampah dan daur ulangnya. Insya Allah kita akan terus bersinergi dengan sekolah-sekolah atau perusahaan untuk mengedukasi dan mensosialisasi bahwa sampah itu harus diatur dari sampah organik dan non-organik, terangnya. Sedangkan di tempat yang sama, Kepala PAUD Kesuma Bangsa Melani mengatakan manfaat dari edukasi pilah sampah agar anak-anak didiknya sejak dini dapat tahu manfaat kebersihan dan manfaat daur ulang dari sampah yang sudah dipilah tersebut. Kalau saya sih bagus, maksudnya mengajarkan anak-anak untuk buang sampah jangan sembarangan. Kegiatan edukasi kebersihan juga dari anak usia sejak dini. Harapan saya pengen setiap tahun ada, jadi bisa mengedukasi anak-anak. Dari anak-anak nanti orang tua juga ikut mendukung kegiatan ini tentang kebersihan, tuturnya. Saat ditanya tanggapannya tentang dampak edukasi pilah dan daur ulang sampah tersebut kepada anak-anak didiknya, Melani menyampaikan, "Saya sih ini bagus, masih anak-anak memang diajarkan tentang kebersihan buang sampah pada tempatnya, terus mengenai macam-macam sampah, jadi nggak harus mereka sudah besar dulu baru tahu, jadi dari usia dini yang mengajarkan mereka untuk belajar dari sampah kita bisa dapat menghasilkan, jadi mereka bisa mempunyai untuk tabungan dari sampah itu," tandas Melani, Kepala PAUD Kesuma Bangsa Rusunawa Penggilingan. Gimana sih tanggapannya sendiri dengan kegiatan ini? Kalau saya sih bagus ya, maksudnya mengajarkan anak-anak untuk buang sampah jangan sembarangan, kegiatan kebersihan juga dari anak usia sejak dini gitu ya. Oke, ini kegiatan ini nantinya ada kegiatan seperti ini atau gimana Bu di PAUD sendiri Bu? Ya harapan saya sih ya pengen setiap tahun ada, jadi mengedukasi anak-anak. Dari anak-anak kan nanti orang tua juga ikut juga kan mendukung kegiatan ini. Oke, kalau menurut Ibu sendiri sebagai kepala sekolah dengan adanya kegiatan ini kan berdampak langsung secara ke anak-anak ya. Jadi belajar tentang sampah, mana Iya, sampah kering, mana sampah ini. benar. Nah, gimana tanggapan sendiri? Kalau saya sih ini bagus ya, maksudnya anak-anak memang diajarkan tentang kebersihan, tentang buang sampah pada tempatnya, terus mengenai macam-macam sampah. Jadi nggak harus mereka sudah besar dulu baru tahu. Jadi dari usia dini. Oke, tadi kan disinggung Bu untuk apa seminggu ini bisa mengumpulkan bekas minum, bekas makan dari anak-anak didik sendiri ya.
Gimana sih Ibu? Ya mengajarkan mereka untuk belajar dari sampah kita bisa dapat menghasilkan, jadi mereka bisa membuatnya untuk tabungan. Oke, makasih Ibu. Dan maksud kegiatan ini apa sih Bu? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bu Melani, Kepala Sekolah PAUD Kusuma Bangsa. Tujuannya agar kita bisa mengedukasi mulai dari anak-anak ya, karena permasalahan sampah ini cukup sangat serius di DKI Jakarta seperti itu. Tadi apa aja Bang yang disampaikan kepada anak-anak Ya. PAUD? Baik, kita menyampaikan untuk dasarnya bahwa sampah itu terbagi dua ya, sampah kering dan sampah basah. Kemudian kita sampaikan juga bahwa sampah itu ada sampah anorganik dan organik. Harapannya dengan penyuluhan ini apa Bang? Sosialisasi dengan anak-anak. Harapannya agar supaya anak-anak itu ngerti, tahu bahwa sampah itu harus dijaga. Ya. Jadi jangan buang sampah sembarangan seperti itu. Oke, apakah kegiatan ini akan rutin dilaksanakan di tempat lain atau di tempat ini? Insya Allah kita akan terus bersinergi dengan PAUD, sekolah-sekolah atau perusahaan untuk mengedukasi dan mensosialisasi bahwa sampah itu harus diatur dari sampah organik dan non organik.